Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok analisis dampak lingkungan yang beranggotakan saya sendiri Winda Sirait, Luis, Indra Simanjuntak, Pangeran, dan Amos. Pada kali ini kita akan membahas mengenai tugas analis dampak lingkungan. Yang topik yang kita ambil itu rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup. Nah, jadi di sini kita akan bertanya jawab dan yang akan menjawab nanti akan kita berikan waktu untuk menjawab, dan untuk yang bertanya akan bertanya berdasarkan tabel yang telah kita lihat ini. Jadi pada dampak penting yang dikelola itu kira-kira untuk menurut Pangeran untuk tahap konstruksi itu dampak lingkungan yang dikelola itu seperti apa ya? Oke, saya akan menjawab. Pada dampak penting yang dikelola itu, pada tahap konstruksi itu, ada beberapa poin, yaitu yang pertama rekrutmen tenaga kerja, yaitu ini merupakan pencarian tenaga kerja yang merupakan tenaga kerja tersebut dari sekitaran daerah tersebut, sehingga akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Yang kedua yaitu pembangunan dan pengoperasian base camp dan direksi kit. Yang ketiga yaitu mobilitas peralatan dan material. Yang keempat yaitu penurunan kualitas udara. Yang kelima yaitu pekerjaan pondas. Yang keenam pekerjaan pondasi. Yang ketujuh yaitu pekerjaan bangunan utama. Pada tahap konstruksi itu bertujuan yaitu yang utama yang dilakukan yaitu pada pengelolaannya yang akan dilakukan ke depannya, gimana pada pembuatannya, apa aja materialnya, dan juga bagaimana tentang tenaga kerja yang digunakannya. Demikian menurut saya. Atau ada teman yang ingin menanyakan lagi? Jadi dalam tahap konstruksi ini ada berapa tahapan? Kalau boleh tahu, dan apa saja? Pada tahapan konstruksi itu sebenarnya bukan tahapan, tapi ada bagian poin-poinnya gitu. Tahapannya itu sebenarnya itu akan dilakukan pada saat poin-poinnya itu akan dilakukan pada saat tahapan, di mana kita harus lakukan dengan tenaga kerja, rekrutmen tenaga kerjanya, yaitu yang terdapat dengan tenaga kerja lokal. Yang kedua juga yaitu dengan pembangunan dan pengoperasian base camp dan direksi kit, yaitu nanti indikatornya itu pelaku usaha baru dari masyarakat sekitar rumah sakit tersebut, dan juga nanti poin-poin lain seperti pada mobilitas peralatan gitu kan. Itu nanti peralatannya dipastikan itu bisa nyampe tepat waktu gitu. Dan juga nanti pada penurunan kualitas udara ini nanti juga bakalan dicek juga apakah akan mempengaruhi pada kualitas udara juga atau pada poin-poin penting yang akan dilakukannya pada saat pengoperasiannya nantinya. Dan juga pada pekerjaan pondasi, yaitu itu nanti bertujuan untuk memastikan bahwa pada pembangunan yang dilakukan itu akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak adanya kendala atau kerusakan. Dan yang terakhir itu pekerjaan bangunan usaha itu nanti bertujuan sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup yang tentang baku mutu tingkat kebisingan untuk kegiatan rumah sakit, sehingga nanti rumah sakit tersebut akan aman dan juga sesuai dengan peraturan menteri yang diberikan. Jadi untuk pembangunan dan pengoperasian base camp dan direksi kit ini, kira-kira bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya itu seperti apa ya, dan bagiannya itu gimana jelasnya? Pada pembangunan dan pengoperasiannya itu dapat kita lihat yaitu
bentuk pengelolaan lingkungan hidupnya yaitu pendekatan teknologi, yaitu pendekatan sosial, ekonomi, budaya. Pada poinnya yaitu menghimbau kontraktor, pelaksana untuk bekerja sama dengan warga sekitar dalam menyediakan konsumsi dan kebutuhan pokok pekerja proyek. Yang pada pendekatan institusinya yaitu melakukan koordinasi dengan aparat kelurahan, Tegal Rejo, Kecamatan Medan Perjuangan. Yaitu pada sosial ekonomi itu untuk memastikan bahwa konsumsi atau kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh perusahaan itu oleh pengelolanya itu merupakan bahan yang disediakan oleh masyarakat sekitar, oleh usaha baru, usaha sekitar, sehingga akan memberikan biaya baru atau pemasukan baru bagi masyarakat tersebut. Pada pendekatan institusi tadi, yaitu koordinasinya dengan tujuan agar setelah adanya rumah sakit ini, maka tidak akan ada lagi kesalahan ataupun masalah yang terjadi pada perusahaan itu, dikarenakan sudah adanya aparat kelurahan yang bertanggung jawab pada pengelolanya. Jadi untuk yang tahap konstruksi poin keempat kan itu penurunan kualitas udara. Bagaimana untuk melakukan untuk dampak dan indikatornya, karena kita tahu kualitas udara sangat penting bagi kehidupan manusia. Pada poin 4 itu penurunan kualitas itu pada indikator kebersihannya kan dijelaskan tidak ditemukan parameter kualitas udara yang melebihi baku mutu yang terdapat pada peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara. Jadi di situ juga kita dapat melihat adanya beberapa tahap adanya kegiatan yang dilakukan sehingga dan juga kegiatan tersebut tidak mengurangi kualitas udara yang ada pada sekitar, sehingga kualitas udara yang ada setelah dan selama pengerjaan juga tidak akan berkurang atau sama sehingga akan baik juga dan tidak akan berpengaruh buruklah bagi masyarakat itu. Jadi untuk tahap konstruksi, apakah masih ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan lagi kira-kira? Atau kita bisa langsung ke tahap berikutnya? Lanjut ke tahap berikutnya aja. Di sini ada tahap operasi. Nah, pada tahap operasi ini kira-kira apalah bentuk pengelolaan lingkungannya yang paling berpengaruh dalam tahap operasi ini? Pada tahap operasi itu kan ada 3 poin, yaitu rekrutmen tenaga kerja, pelayanan kesehatan, dan juga pengoperasian utilitas. Jadi yang paling penting itu yaitu pelayanan kesehatan, dikarenakan pada pengelolaannya kita membuat suatu pengelolaan pada rumah sakit gitu kan. Jadi yang paling utama itu yang kita lakukan itu pelayanan kesehatannya, yaitu keberhasilan pengelolaannya itu akan berhasil apabila terus menurunnya jumlah pengaduan atau protes terkait pelayanan yang diberikan, atau diibaratkan tidak adanya lagi masyarakat yang mengeluh tentang rumah sakit itu buruk gitu. Jadi orang akan berpendapat bahwa pembangunan rumah sakit itu akan sangat membantu masyarakat sekitar pada pelayanan kesehatannya. Demikian. Untuk dalam poin pengoperasian utilitas kan dapat kita lihat adanya di dampak lingkungannya penurunan muka air tanah. Itu bagaimana cara untuk
pengelolaan pada pengoperasian utilitas itu pada pengelolaannya dijelaskan ada pendekatan teknologi, yaitu ada 2 poin. Pendekatan teknologi yang pertama itu memasang tangki air pada rooftop. Itu berfungsi untuk memastikan bahwa kapasitas air yang akan digunakan pada rumah sakit tidak berlebihan atau cukup gitu. Baru yang kedua, mengoperasikan pompa secara periodik, tidak terus-menerus, sehingga dapat memberikan kesempatan muka air tanah untuk segera pulih. Itu juga periodik itu yang tidak terus-menerus itu maksudnya juga sama macam sama atau mendukung soal pemasangan tangki air itu. Ketika tangki air sudah penuh atau cukup, maka diberhentikan. Itu yang pada pendekatan sosial ekonomi budaya, itu pendekatan institusi. Ada 1 poin yang itu berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara. Itu juga bakalan dilakukan koordinasi sehingga dengan adanya pengelolaan rumah sakit tersebut tidak akan mengurangi penurunan muka air itu. Jadi muka air akan sama juga, dan juga mata air tersebut atau muka air tersebut akan cepat pulih sehingga dapat digunakan pada beberapa tahun ke depannya gitu. Untuk tahap operasi mungkin hanya itu saja yang perlu dipertanyakan. Kemudian berikutnya itu ada tahap prakonstruksi. Jadi kalau tahap prakonstruksi ini maksudnya gimana ya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai tahap prakonstruksi ini bagaimana? Jadi pada tahap prakonstruksi itu yaitu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan konstruksinya gitu. Jadi itu kan ada 1 tahap, cuma ada 1 poin, yaitu cuma perencanaan. Jadi pada perencanaan itu yang paling diutamakan itu yaitu protes atau pengaduan masyarakat sekitar terselesaikannya dengan baik. Jadi ini pada perencanaan itu, pada prakonstruksi itu setiap pihak juga akan memastikan bahwa dengan adanya pengolahannya nanti tidak akan memberikan dampak buruk atau pengaruh buruk pada masyarakat, sehingga dengan adanya pembangunan itu akan sangat berguna dan tidak ada kendala lainnya ke depannya gitu. Pada dampak penimbunan limbah itu, apakah tidak ada dampak negatifnya ke sekitaran masyarakat? Dampak penimbunan limbah pada limbah itu kan sebenarnya kan pada penggunaan limbahnya itu kita prediksikan itu bakalan dapat digunakan kembali gitu. Dikarenakan kita kan hanya akan membuat pengelolaan pembangunan rumah sakit. Jadi limbah yang mungkin akan dihasilkan itu hanyalah bagian dari pada saat pemerataan tanahnya atau pembuatan penggunaannya gitu. Jadi limbah yang akan yang dihasilkan oleh pembuatan tersebut dapat digunakan kembali oleh masyarakat sehingga tidak akan memberikan dampak buruk bagi masyarakatnya gitu.
Kemudian untuk tahap konstruksi. Kira-kira pada tahap konstruksi ini institusi atau pengelola mana yang berpengaruh besar untuk bisa terjadinya selesai dengan baik tahapan konstruksi ini? Jadi pada tahap konstruksi itu yang paling mendasar itu yang harus diperkirakan itu pembongkaran bangunan existing, yaitu nanti pada indikatornya itu terus menurunnya jumlah protes atau pengaduan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Jadi pada poin ini akan merupakan poin terbesar yang harus kita laksanakan. Jadi apabila masih adanya protes dari masyarakat, maka akan adanya beberapa pihak atau dari Kementerian Lingkungan Hidup juga yang akan memperkirakan apakah pengelolanya dapat berjalan atau tidak. Jadi ketika tidak adanya protes, maka pengelolanya dapat kita lakukan dengan baik dan juga fungsinya juga akan dapat kita lihat dengan baik juga. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai tahap dikelola dan dipantaunya DTPH ini. Jadi dari tahapan konstruksi ini, kira-kira dampak yang paling besar itu yang berpengaruh itu, kan ini kan ada beberapa poin, yang misalnya rekrutmen tenaga kerja konstruksi sama yang lainnya. Jadi yang paling besar dampaknya itu untuk tahap konstruksi apa? Kira-kira. Jadi kan pada tahap konstruksi kan ada beberapa poin. Ada sekitar 6 poin. Itu pada rencana pemantauan, yaitu rekrutmen tenaga kerja, pembangunan dan pengoperasian base camp, mobilitas peralatan, pembongkaran bangunan, pekerjaan dan protes fondasi, baru pekerjaan bangun utama. Sebenarnya pada tahap konstruksi itu semua itu sangat penting gitu, sangat berkesinambungan. Yaitu yang pertama itu harusnya rekrutmen tenaga kerja itu bertujuan untuk bahwa perkiraan waktu yang diberikan dan juga perkiraan estimasi biaya dan bentuk pada bangunan yang diberikan akan sesuai gitu. Baru pada pembangunannya juga pada bangunan base camp itu bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pada saat pembangunan atau pengelolaannya nanti akan berjalan dengan baik. Pada poin yang ketiga, yaitu mobilitas peralatan dan material, itu juga penting juga. Sangat penting dikarenakan dengan adanya ketepatan waktu atau jumlah material yang sesuai, maka tidak akan adanya lagi kendala yang dialami oleh tenaga kerja pada saat bekerja nantinya. Pembongkaran bangunan itu penting dikarenakan kita harus menerima masukan dari masyarakat atau menerima masukannya sehingga nanti tidak akan ada protes pada saat pembangunannya. Yaitu pekerjaan fondasi, yaitu memastikan bahwa nantinya pada saat pengerjaan itu bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan tersebut akan kokoh pada beberapa tahun ke depannya gitu. Pekerjaan bangunan utama itu untuk memastikan bahwa setiap sisi gedung itu akan sesuai dengan rancangan yang akan dibuat sebelumnya. Demikian untuk tahap konstruksi. Pada tahap rekrutmen itu kan ada yang merekrut
pekerja dari sekitaran rumah sakit itu apakah memenuhi kriteria untuk direkrut atau memang harus memenuhi syarat? Pada perekrutan tenaga kerja itu harus memenuhi syarat. Dan syaratnya itu dia juga harus mampu bekerja pada selang waktu yang diberikan, dan juga tidak akan memberikan masalah baru atau masalah lain pada saat pekerjaannya. Jadi untuk tenaga kerja lokal itu diharapkan juga bisa dikarenakan mereka lebih paham gitu soal bagaimana nantinya pondasinya, bagaimana nanti pembangunannya itu dapat sesuai dengan jenis tanah ataupun bentuk lokasi yang ada di wilayah tersebut gitu. Kemudian untuk yang poin kelima itu ada tahap operasional. Dari tahap operasional ini kira-kira bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dari semua poin ini yang disarankan pendekatannya lebih ke teknologi atau institusi itu yang paling berpengaruh yang mana? Pada tahap operasional itu kan ada satu poin aja, rekrutmen tenaga kerja. Ada beberapa poin. Itu ada kan pada rekrutmen tenaga kerja itu, misal kita ambil dari rekrutmen tenaga kerja, itu ada pendekatan teknologi sama pendekatan industri di institusi. Pada pendekatan teknologi itu kita dapat melihat pendekatan sosial, tidak adanya pendekatan pada teknologinya, yaitu sedangkan pada pendekatan institusi melakukan koordinasi dengan aparat Tegal Bejo, Kecamatan Medan, Perjuangan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Medan. Jadi semisal pada poin pertama rekrutmen tenaga kerja yang diutamakan itu yaitu pendekatan institusi agar pengelolaan bangunannya dapat berjalan dengan baik, sesuai, dan juga dengan adanya penerimaan gitu, seperti perizinan dari masyarakat dan juga pemerintah untuk pembangunannya gitu. Jadi untuk poin pertama itu yang diutamakan itu pendekatan institusi. Pada poin-poin berikutnya juga akan sama, akan adanya pendekatan teknologi dan pendekatan institusional. Jadi sehingga pada pendekatan tersebut akan kita bandingkan gitu. Ada juga pendekatan teknologi dan pendekatan institusi yang akan berkaitan, yang akan saling membantu untuk pengelolaannya nantinya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang masih ingin menanyakan mengenai tahap operasional atau mungkin dari keseluruhan rencana pemantauan, apakah mungkin ada yang kurang jelas? Sepertinya sudah cukup jelas. Jadi kita sekarang melanjutkan mengenai jumlah jenis perizinan yang diperlukan. Jadi kira-kira untuk jumlah jenis perizinan yang diperlukan itu, sebentar ya.
Apakah sudah terlihat teman-teman semua? Sudah terlihat. Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai jumlah jenis perizinan yang diperlukan. Kita persingkat saja ya, karena waktu kita sepertinya kurang. Jadi untuk jumlah jenis perizinan yang diperlukan ini, kira-kira menurut Anda izin pembuangan limbah cair ini perlu atau tidak? Jadi untuk izin pembuangan limbah cair itu perlu untuk memastikan bahwa limbah cair yang ada dari rumah sakit tidak akan langsung tersebar pada masyarakat itu. Kemudian izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah perlu atau tidak, dan menurut Anda apa alasannya? Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah juga perlu untuk apabila limbah yang digunakan itu juga akan sangat membantu pada tanah, pada kesuburannya juga akan diberikan juga perizinannya gitu. Untuk poin selanjutnya, izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk penyimpanannya sebenarnya itu perlu juga untuk penyimpanannya, dikarenakan takutnya nanti untuk limbah yang bahaya juga takutnya langsung ke masyarakat. Jadi kalau disimpan dulu, kemungkinan besar pada saat beberapa waktu akan dilakukan pengambilan limbah tersebut. Untuk izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3, apakah itu perlu? Untuk keempat, izin pengumpulan limbah itu sebenarnya itu tidak perlu kita lakukan perizinan, dikarenakan pada poin ketiga itu sudah lakukan penyimpanan sementara gitu. Untuk yang kelima, apakah sama dengan poin yang keempat? Pada poin kelima akan berbeda pada poin keempat. Dilakukan poin 5 itu yaitu pengangkutan limbah. Dan juga pada poin ke-6 itu pemanfaatan. Jadi pada poin 5 dan 6 itu akan perlu perizinan. Jadi poin yang ke-7 ini perlu atau tidak? Untuk pengolahan limbahnya, bahan bahayanya itu perlu juga, dikarenakan tidak semua bahan berbahaya dan beracun akan dapat digunakan kembali atau dikelola kembali. Untuk izin penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun ini apakah perlu dilakukan atau tidak? Dan menurut Anda apa alasannya? Pada penimbunan limbah itu perlu juga untuk penimbunannya, dikarenakan pemerintah juga harus tahu limbah yang kita timbun itu gimana gitu. Dan juga untuk memastikan bahwa limbah tersebut tidak akan sampai dampaknya kepada masyarakat. Untuk yang poin 9 dan 10, karena itu yang sama-sama akan dibuang ke laut, apakah perlu atau tidak? Sebenarnya itu kan untuk pembuangan airnya itu kan itu sebenarnya tidak dilakukan perizinan gitu, tidak dilakukan, dikarenakan pada pembuangan ke laut itu kan akan sangat berbahaya bagi makhluk hidup lain. Jadi itu tidak akan diminta perizinan. Jadi tidak akan ada perizinan untuk itu. Berarti untuk izin pembuangan air limbah ke laut ini tidak perlu? Tidak. Untuk izin dumping ke laut, apakah perlu? Tidak juga, sama-sama poin 9. Bukankah untuk yang itu ada syaratnya, teman? Karena biasanya kan kalau dumping ke laut itu ada diizinkan pemerintah, soalnya dikasih tempat dan dikasih tahu ke media seperti itu, setahu saya.
gini kan di poin 5 sama poin 356 itu kan sudah dilakukan penyimpanan sementara limbah, baru yang kelima itu pengangkutan, dan keenam pemanfaatan. Jadi pada perizinan yang kita lakukan, kita hanya fokus pada penyimpanan, pengangkutan, dan pemanfaatan limbah. Jadi limbah itu tidak akan kita buang lagi kemanapun, ke laut atau ke laut gitu. Jadi kita hanya akan melakukan pengolahannya lagi. Baik. Bagaimana dengan izin injeksi ke dalam formasi? Injeksi ke dalam formasi itu juga harus dilakukan perizinan. Perlu juga perizinan yang harus kita minta. Dikarenakan injeksi tersebut mungkin juga akan diterima dan juga mungkin tidak akan diterima oleh pemerintah. Dan untuk yang izin poin terakhir, venting ke udara? Itu venting juga perlu kita lakukan perizinan agar dicek dulu apakah akan berdampak buruk atau baiknya pada masyarakat nanti. apakah masih ada yang ingin bertanya mengenai topik kita kali ini? Semuanya saya rasa sudah jelas ya. Jadi untuk diskusi kita kali ini mengenai rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana pemantauan lingkungan hidup, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.